Motivasi mengarang Risalah Mu'awanah ini yang ketiga, di samping mematuhi perintah Allah, ada permintaan dari seorang habaib, wali min auliyaillah, namanya Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Inilah murid Imam Haddad yang minta dikarangin kitab ini. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa qad hassani ala imtisali hadzal amril azim wa akkada raghbati fi sa'i ila tahsili hadzal wa'dil karimi al-waqi'aini fil ayati wal akhbari allati dzakartuha wa ma fi ma'naha mimma lam adhkurhu su'alun min ba'dis sadati sadiqin fil iradati salikin li subulis sa'adati iltamasa minni an aktuba lahu wasiyatan yantafi'u biha. Dan sungguh Hassani telah mendorong akan daku atas mematuhi ini perkara yang agung dan menguatkan akan kegemaranku pada berusaha untuk menghasilkan ini janji yang mulia yang terjadi keduanya pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis nabawi yang telah aku sebutkannya, dan apa-apa yang ada pada maknanya dari apa-apa yang tidak aku sebutkannya. Failnya hasa dan akada, tanazu, su'alun, oleh permintaan, min ba'dis sadati, dari sebagian habaib sayyid, sadiqin fil iradati, yang jujur tulus pada keinginan dekatnya dengan Allah, salikin, yang menempuh li subulis sa'adati, kepada jalan-jalan kebahagiaan, iltamasa minni, ia meminta kepadaku, an aktuba lahu wasiyatan, agar supaya aku menuliskan baginya akan wasiat, yantafi'u biha, yang ia mengambil manfaat dengan wasiat tersebut. Fa'ajabtuhu ila dzalika, maka aku memperkenankan akan ba'dis sadat, kepada yang demikian itu permintaannya, raghiban fima taqaddama minal imtisali bil awamiri, padahal gemar pada apa yang terdahulu daripada menjunjung tinggi bagi segala perintah, wal fauzi bis sawab, dan memperoleh dengan ganjaran, wa fi ma'unatillahi ta'ala, dan pada pertolongan Allah ta'ala,
wa an yakuna subhanahu fi hajati ala wifqi ma akhbara bihi rasuluhu anhu fi qawlihi alaihi salatu wassalam man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan bahwa ada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu pada hajatku sesuai dengan apa yang memberitakan dengannya oleh Rasulullah dari Allah pada sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam, man kana fi hajati akhihi, barang siapa ada ia yaitu pada hajat saudaranya, niscaya ada oleh Allah yaitu pada hajatnya dia. Adapun Allah yaitu pada menolong hambanya selama-lama ada hamba itu pada menolong saudaranya. Wa ana astaghfirullah, dan adapun aku yaitu memohon ampun oleh aku akan Allah. Wala aqulu, dan aku tidak mengatakan inna niyati fi wad'i hadhihi risalati maqsuratun ala hadhil maqasidil hasanatid diniyah. Sesungguhnya niatku pada menyusun ini risalah yaitu terbatas atas ini tujuan yang baik yang bangsa agama. Kaifa wa ana a'lamu ma indi minasyahawatil khafiyah wal khududin nafsiyah wal iradatid dunyawiyah. Bagaimana tidak, adapun aku yaitu tahu akan apa yang ada di sisiku daripada syahwat-syahwat yang tersembunyi dan bagian-bagian nafsu dan keinginan bangsa dunia. Wa ma uridu wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Tidaklah membebaskan aku akan diriku, sesungguhnya nafsu itu sungguh amat sangat menyuruh kepada keburukan, kecuali apa yang merahmati oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku itu maha pengampun lagi maha penyayang. Wan nafsu aduun, adapun nafsu yaitu musuh, wal adu la yu'manu, adapun musuh yaitu tidak dipercaya. Bal hiya a'dal a'da, bahkan nafsu itu yaitu paling berbahayanya daripada musuh-musuh yang ada. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsuka allati baina janbaika, adapun paling berbahayanya musuhmu yaitu nafsumu yang ada di antara dua lambungmu. Walillahi darrul qaili haitsu yaqul, dan bagi Allah yaitu air susunya orang yang berkata sekira-kira mengata ia, ta'arraf nafsaka la ta'man ghailaha fan nafsu akhbasu min sab'ina syaitanan. Kenalilah olehmu akan nafsumu, jangan kamu percaya akan tipu dayanya, maka adapun nafsu yaitu lebih jahat ketimbang dari 70 setan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku yaitu berlindung oleh aku kepadamu dari bahwa menyekutukan aku denganmu, dan adapun aku yaitu mengetahuinya, dan aku mohon ampun akan engkau bagi apa-apa yang tidak mengetahui oleh aku. Wa qad sadartu wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, Imamul Haddad di dalam menulis kitab Risalatul Mu'awanah ini
telah menjelaskan ada beberapa niatan di dalam mengarang kitab ini. Yang lalu dijelaskan yang pertama, niatannya mematuhi perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan ayat-ayat Qur'annya di mana perintah-perintah Allah untuk dakwah dan seterusnya. Kedua, karena berharap ganjaran besar yang dijanjikan oleh agama terhadap orang-orang yang menunjukkan jalan hidayah, yang dakwah menuju kebaikan, yang menyebarkan ilmu. Banyak janji-janji agama. Dua tuh niatnya. Yang ketiga, ini niatannya nih. Kata beliau, motivasi mengarang risalah Mu'awanah ini yang ketiga, di samping mematuhi perintah Allah, di mana Allah nyatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Perintah Rasulullah, liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Perintah Rasulullah, man da'a ila hudan. Bagaimana menyebarkan ilmu. Perintah Rasulullah, al-khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum ilallahi ta'ala anfa'uhum li'ali, dan seterusnya. Dari ayat-ayat Quran yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan. Yang ketiga, motivasi mengarang kitab risalah Mu'awanah ini ada permintaan dari seorang habaib, wali min auliyaillah, namanya Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Inilah murid Imam Haddad yang minta dikarangin kitab ini. Namanya Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi, seperti dijelaskan di dalam kitab karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Al-Fawaidul Mukhtarah, bahwa Imamul Haddad mengarang kitab ini atas dasar permintaan seorang wali min auliyaillah. Wali minta, mewali. Jadi kitab ini dikarang untuk muridnya yang sudah jadi wali. Orang dulu nyebutnya Sayyid. Kepada habaib itu Sayyid aja. Belakangan kalau Sayyid buat keturunan Hasan, Habib buat keturunan Husain, begitu. Habib Abdul Haddad dia namanya Sayyid Abdullah Al-Haddad, gitu. Orang dulu nyebut begitu. Kalau Sayyid Agil Munawar dari Hasan, gitu. Sayyid Muhammad Al-Maliki dari Sayyidina Hasan, begitu. Belakangan istilah baru untuk Sayyidina Husain, Habib. Jadi Nabi itu cucu laki-laki dua, Hasan sama Husain. Ini dua ini mirip sama Nabi, kayak satu semangka dibelah dua. Hasan dari pusar ke atas Hasan, dari pusar ke bawah Husain. Kalau digabung jadi satu, postur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diledek Sayyidina Ali oleh Abu Bakar Siddiq dalam candaannya. Ali, anakmu nggak ada yang miripmu, gitu. Kata Abu Bakar, bisa aja ente, gitu. Sebab Sayyidina Hasan mirip Nabi, gantengnya Masya Allah. Maka bininya banyak. Sayyidina Hasan, wong ganteng, begitu ganteng. Sayyidina Ali pegel ngadepin anaknya yang namanya Hasan. Nikah mulu,
nikah. Sampai orang kampung ditakut-takutin sama Senali. Orang kampung, anak gue nih Hasan tukang kawin cerai. Lu jangan mau kalau anak lu mau dikawinin Hasan, jangan mau. Orang kampung jawab, kagak, kalau gua masih ada aja anak perempuan gua kawinin biar jadi cucunya Nabi. Masalahnya mantu cucu juga kan mulia juga. Begitu. Sedina Hasan ganteng Al Hasan, kalau beliau Al Husaini. Ini Habib Ahmad bin Hashim nih wali besar. Al-Habsyi marganya yang minta nih. Kata Habib Ahmad bin Hashim, ini dipuji sama beliau. Sifatnya yang namanya Habib Ahmad bin Hashim ini shadiqin fil iradah. Dia tulus di dalam keinginan menapaki jalan-jalan sufi. Pengen jadi murid. Jadi ada Syekhul Mursyid, ada murid. Murid di bawah murid ada salik. Salik dan murid tinggian murid. Salik itu adalah as-sair ilallah, al-mashi alal maqamat bihalih la biilmih. Yang namanya salik, orang yang berjalan menuju Allah, menapaki makom-makom sufi. Satu makom taubat, lulus, makom ini, dengan sikap hidupnya, bukan dengan ilmunya, bukan pengetahuan, harus tirakat menapaki satu makom demi makom daripada makom-makom sufi. Itu namanya salik. Kalau udah tulus benar namanya murid. Begitu. Udah emang dia mau dekat dengan Allah, iradatnya udah mengikuti Allah, udah. Itu udah murid. Kalau salik kadang masih goyang-goyang. Salik masih hal, belum makom. Hal tuh berubah-berubah. Makom enggak berubah-berubah. Bedanya hal dan makom. Kayak kita ngaji tuh. Ngaji kita ini apakah sudah jadi hal, apakah sudah jadi makom, dilihat. Begitu. Kalau lagi puyeng-puyeng ngaji, tenang kagak ngaji, namanya belum makom ta'allum. Belum makom, masih hal. Kalau hal mau berubah. Kalau makom kata orang Betawi junun. Udah jejak. Enggak berubah. Begitu. Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi dibilang shadiqin fil iradah. Ini orang ini tulus, Habib ini pengen dekat dengan Allah, tulus. Begitu. Salikin li subulis sa'adah, dia menapaki jalan-jalan kebahagiaan, pengen jadi orang bahagia. Orang kalau pengen bahagia itu harus masuk dunia sufi, baru bahagia. Kalau enggak bakalnya repot. Begitu, hidupnya enggak bahagia. Sufi itu konsennya sama hati. Orang sufi lebih daripada urusan syariat. Udah lulus, dia masuk pada dunia tarekat. Begitu. Jadi syariatnya udah. Kalau belum belajar, ndak boleh masuk tarekat. Belum ngerti wudu apa, nantinya sorban doang sama jubah. Sepanjang sorban 15 meter. Nggak ngerti apa-apa. Nggak boleh. Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi tulis. Kata beliau dalam bahasa kitabnya itu, bukan torekat, namanya tarikat, tarik ikat. Begitu bahasa beliau. Begitu. Ada
makom-makomnya untuk menuju ke sana. Ini Habib ini minta, dan bagusnya ilmu diminta. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu yang bagus diminta. Gitu. Ini kitab ini diminta untuk dikarangkan tentang wasiat, pesan-pesan. Jadi kitab Risalah Muawanah judul lainnya pesan-pesan Imam Haddad kepada murid kesayangannya yang pengen, bahasa kita orang, jadi wali. Jadi wali itu pengen didemenin Allah. Man yatawallahu Allahu al-waliyu, man yatawallahu Allahu ta'ala ala amri. Udah ngikutin aja. Itu begitu. Dia minta sama Imam Haddad, guru, tolong dong beri saya wasiat. Bagaimana cara menapaki jalan-jalan sufi, supaya saya ini hidup bahagia. Bahagia. Karena orang sufi itu orang paling bahagianya orang. Begitu. Sufi. Dan sufi itu bukan miskin. Kaya-kaya. Kaya-kaya. Sayyidina Utsman bin Yahya, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan, kaya, sufi. Jadi pejabat, Umar bin Khattab sufi, pejabat. Imam Ali bin Abi Thalib sufi, pejabat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sufi, pejabat. Jabat, enggak perlu berhenti jadi jabatan dalam dunia sufi. Nah, begitu. Enggak berhenti, kudu duduk aja di masjid. Kagak. Ada bagian-bagiannya. Saudara dagang bisa jadi wali. Asal benar mengikuti syariat bagaimana dagang yang diatur. Nanti mengikuti tarekat. Itu bisa semuanya. Ada jalan-jalannya. Jalan-jalannya. Nah, kitab ini ditulis oleh Imam Haddad untuk muridnya yang udah wali. Jadi wali ngarang untuk wali. Dari situ aja udah kebaca makomnya Imam Haddad tinggi. Begitu. Kalau kita kan ngarang buat orang awam. Ini bukan ngarang nasihat untuk kelas wali. Begitu. Yang pengen menapaki jalan sufi. Begitu. Sufi ini bukan kayak kita. Bajunya compang-camping, dekil, kotor. Ini sufi namanya sulit finansial. Bukan sufi orang mansofa qalbuhu an kuduratin nafas. Sufi itu orang yang jernih hatinya dari kekeruhan nafsu. Kata muridnya, guru, tolong dong beri saya pesan-pesan bagaimana cara menapaki jalan supaya saya bisa seperti para salaf, enggak keluar dari tarekat salaf. Maka kata Imam Haddad, akhirnya saya penuhi permintaannya itu. Sehingga orang yang ngaji kitab ini Allah akan jadikan orang bahagia. Yang ngaji Risalah Muawanah itu bakalan menjurus pada sa'adah, kebahagiaan. Begitu, hidupnya penuh bahagia, enggak puyang. Begitu, enggak puyang. Begitu. Saya penuhi. Kenapa saya penuhi? Niatannya ya menjunjung tinggi perintah itu. Allah, perintah Rasulullah, pengen dapat ganjaran besar, idza mata ibnu Adam dan seterusnya. Dan juga pengen dapat pertolongan Allah. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari, juga oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, dari sahabat Nabi
yang syadidut ta'assi bi Rasulillah, yang luar biasa mentelawadani Nabi. Apanya aja pengen nyontoh Nabi. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Sayyidina Umar. Ibnu Umar menyampaikan hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu. Apa kata Nabi? Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Siapa orang yang membantu hajat orang lain, kebutuhan orang lain, maka Allah bakal bantu kebutuhan dia. Ini ada orang namanya Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Dia butuh ama wasiat, ama nasihat, ama pesan-pesan suluk, pesan-pesan sufi. Lalu dibantu. Harapannya kata Imam Haddad, biar Allah bantu ana dengan ana bantu orang lain. Nabi sampaikan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah itu akan bantu hambanya selama si hamba membantu orang lain. Jadi kalau kita pengen dibantu Allah, jadilah kita pelayan Allah untuk orang lain. Sebisa kita. Orang minta bantuan, yang kita bisa bantu, bantu. Yang kita bisa bantu. Berharap apa? Berharap ma'unatullah, bantuan Allah. Begitu. Kalau kita bantu, dibantu sama Allah. Lihat tuh Bintaro Jaya, itu bantu Allah. Bagaimana kasih orang lewat jalanan buat lewat tuh Geraha Raya segala macam, Tangerang Selatan. Kalau nggak ada pengembang belum maju bisa jadi. Kalau ngandelin kas daerah itu pengembang kasih bantu buat orang lewat, jadi motong cepet, bantu. Karena ngebantu, dibantu lagi sama Allah. Jualan rumahnya laku, jadi rumah dibeli. Karena pengen bantu orang. Bantu orang. Kita juga begitu niat. Pokoknya apa aja niatnya membantu. Kalau niatnya membantu, bakal dibantu sama Allah. Udah begitu membantu. Jadi bagaimana kita harus jadi pelayan Allah. Nah ini Imam Haddad membantu hamba Allah yang pengen suluk, berharap dapat maunah dari Allah, dapat bantuan dari Allah. Kalau membantu akan dibantu. Kita nikah, asal niatnya lurus dengan menikah, niatnya mau ngurusin orang, mau ngasih nafkah kepada orang, niatnya kepada hamba Allah, dikasih gampang jalan rezekinya, ada jalannya. Maka janji Allah, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau susah, Allah kasih kecukupan rezeki dengan nikah. Tuh begitu. Niatnya membantu orang. Jadi menyempurnakan kekurangan orang lain dengan kelebihan yang kita punya. Itu begitu. Jadi rumus hidup, Allah nolongin kita asal kita punya pikiran pengen nolongin orang lain. Begitu. Kalau kita pikirannya pengen ditolong Allah doang, tapi tidak ada kontribusi buat orang lain, maka berat. Allah enggak mau nolong kita kalau enggak ada membantu orang lain.
kita bujangan gitu, nggak menikah, nggak bakal dikasih rezeki sama Allah buat beli sendok, garpu, panci, nggak dikasih. Karena nggak ada yang dibantu. Udah makan GoFood aja udah jadi. Nggak perlu panci. Kalau niat membantu orang lain, dibantu sama Allah. Itu begitu. Maka hidup itu bahasa kita orang bermanfaat. Makanya Imam Haddad itu gelarnya Ghausul Ibad. Tukang nolongin hamba-hamba Allah. Bukan aja yang awam, yang wali. Minta tolong, ditolongin. Imam Haddad. Dari sini kita bisa ukur betapa tingginya kita berisalah muawanah dari sisi yang ngarang wali, yang minta dikarangin wali. Begitu, wali. Dan kita demen ngaji kitab ini, demen. Baca nasihatnya dikit demi dikit, enak. Nasihat Imam Haddad. Dan nasihatnya ngobrol. Engkau kudu, engkau. Jadi kayak kita diajak ngobrol sama Imam Haddad. Duduk berdua. Karena kan Imam Haddad buta dari kecil. Jadi ngomong aja. Kalau kita kan kudu kebet-kebet dulu. Nyari dulu naskah ke perpustakaan. Baca dulu dah tuh di perpus, mau deskripsi, tesis, disertasi, baca dulu. Ntar ngopi. Loh, kalau begini buta mau kemana dia mau baca-bacanya? Apa yang mau dibaca? Ilmunya dari hati. Ngomong aja, dicatat sama muridnya nih. Apa yang diomongin tuh. Jadi kitab ini. Ini yang ngomong orang buta, ngoceh aja, ngobrol. Begitu. Ini bukan kongres, kongko ora beres-beres. Bukan, ini benar. Ini ngomong, dicatat. Kalam-kalamnya. Begini, kalau pengen tinggi derajatnya begini. Coba, setebel itu. Kita aja ngaji udah berapa bulan, belum tamat-tamat nih. Mukadimah aja belum. Pesan pertama kita. Ini berapa jam ini? Kan begitu tuh ngomong aja. Enggak kehabisan ilmunya. Enggak. Imam Haddad. Bahasa beliau, astagfirullah, kata beliau. Saya mohon ampun nama Allah. Ini namanya tawaduknya Imam Haddad. Kata beliau, saya enggak ngata niat saya ini menjunjung tinggi perintah Allah, menjunjung tinggi perintah Rasulullah, pengen dapat ganjaran, pengen dapat pertolongan Allah, nolongin hamba Allah, pengen ditulis wasiat. Saya secara jujur namanya juga manusia. Bahasa tawaduknya beliau. Bahwa niat ngarang kitab ini bukan saja niat yang bagus-bagus tadi, enggak juga. Bagaimana tidak, orang saya tahu namanya manusia ada syahwat, ada keinginan, bisa orang tuh ria, bisa orang tuh ini. Ini tawaduk beliau, wali. Begitu. Bahasa beliau tuh begitu. Kenapa? Namanya manusia ada syahwat, syahwat yang tersembunyi. Begitu, ada keinginan nafsu, ada muatan dunia. Bisa aja saya ada, namanya juga saya manusia. Walaupun yang saya bilang nih niatnya baik, itu kan yang diungkap. Kata beliau nih tawaduknya, saya kan ada nafsu padahal wali. Karena itu wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Ada nafsu. Kita orang ini menuju kepada Allah aja ada nafsu. Nafsu itu ada 7. Ada 7 nafsu. Dan ini penghalang kita dekat sama Allah. Pertama namanya nafsu ammarah. Ini kudu dilolos nih. Lolos. Ada caranya bagaimana supaya lolos dari nafsu ammarah. Begitu. Malas ibadah segala macam begitu. Ini adanya di nafsu ammarah. Dari nafsu ammarah lolos
masih harus dibuka lagi tabir itu. Namanya nafsu lawamah. Lawamah itu nafsu. Dari nafsu lawamah nyesel biasanya. Nanti ada nafsu namanya mulhimah. Itu dirobek lagi tuh. Disilakin. Diurai. Nafsu namanya mulhimah. Mulai rada benar. Udah ada ilham. Ngasih bisikan baik. Dari mulhimah keempat namanya nafsu mutmainnah. Ini baru 4. Di 4 ini baru kita jejak. Baru menapaki tahap awal dunia sufi. Kalau bahasa Betawinya baru dilatar Tuhan. Baru dilatar. Di halaman. Belum. Baru balik. Bahasa Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Baru rujuk ila Allah. Baru balik ke Allah. Kalau di mutmainnah belum, masih dasar. 4 dasar. Jadi ibarat kata sekolah dari mulai SD, SMP, SMA tuh, dari kan TK, SD, SMP, SMA 4. Kalau kita udah SMA tuh udah datang tahapannya. Baru dia naik daripada mutmainnah kalau terus suluknya. Nanti namanya kamilah. Kamilah kelimanya. Kamilah terus radiyah. Begitu. Mardiyah. Udah. Tapi tetap dari semua nafsu ini harus diwaspadai. Ada 7. Amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, salah ya, radiyah, mardiyah, kamilah. Kamilah ke-7 dong. Kamilah. Radiyah, mardiyah, kamilah. Udah kalau sudah kamilah, udah tuh badannya nurut sama Allah. Kalau udah begitu syakur. Kalau dapat musibah alhamdulillah. Udah alhamdulillah. Kita mau belum nggak paham dalam musibah. Udah kelas tinggi. Nafsu. Ini nih kata Imam Haddad, saya tidak menafikan. Emang niat saya baik, tapi kan bisa aja terselip pada diri saya niat-niat duniawi karena ada nafsu. Quran udah bilang wa ma ubarri'u nafsi. Nabi Yusuf kan begitu. Inna nafsa la ammaratum bisu. Menyuruh yang buruk-buruk illa ma rahima rabbi. Dan nafsu ini musuh. Musuh yang paling berat tuh yang di depan cermin. Kalau kita ngaca, yang di kaca itu tuh musuh kita. Omelin. Loh ini gitu. Diajak ngomong, namanya tajrid dalam dunia sufi. Lo ini bagaimana ya? Lo minta ke Anyer, gua anterin. Lo minta ke puncak, gua temenin. Lo minta ke Guci, gua temenin. Ngapa gua pengen baca Quran, lu kurang mau, alasannya ngantuk lah, nguap lah. Lo ini sebenarnya temen apa bukan? Diajak ngomong. Nafsu. Namanya taubih. Diajak nafsu kita. Begitu nafsu kita. Sebab nafsu ini musuh. Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin paparkan tingkatan-tingkatannya itu. Nafsu ini musuh. Musuh yang paling berat bukan di luar, dari dalam. Dalam diri. Itu musuh. Itu yang paling berat. Betapa ada orang mau sedekah jeruk.
buat saudaranya. Udah dipisahin tuh jeruk di plastik, ada 10. Buat saudara saya 10. Kata dia, balik artinya, kayaknya kebanyakan. Kalau 10, ambil lagi 2. Kayaknya kalau 8 dikit ya, taruh lagi 1. Begitu. Ntar udah diikat lagi. Kayaknya 9 kebanyakan dah, ambil 2 lagi. Kayaknya dikit, taruh lagi. Bisa begitu. Itu namanya nafsu. Bisa ngegoyang-goyangin kita, goyang-goyangin diri. Begitu. Kalau lagi sakit, pokoknya kalau sehat, saya mau ke masjid ya Rob. Udah sehat mah, mancing lagi. Nafsu tuh begitu, pinter banget. Dorong-dorongin kita, ngerayu-rayu Allah. Itu kita harus kenalin. Di kelas mana ini nafsu? Enak orang Jakarta Barat, dekat ada Muallim Bunyamin, minta arahan, minta tarbiyah, nafsu, lolosin nafsu. Karena orang-orang Syadiliyah itu beda dengan orang-orang Qadiriyah. Kalau orang Syadiliyah mujahadah dulu baru masuk tarekat. Kalau orang-orang Qadiriyah tarekat dulu baru mujahadah. Makanya kata Imam Abul Hasan Asyadili yang disalahartikan oleh banyak orang, bidayatuna nihayatu tariqati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau di kami tarekat Syadiliyah kelas SD, tapi di Syekh Abdul Qadir Jilani kelas doktor, kelas akhir gitu. Kalau di kami SD, kalau di Syekh Abdul Qadir doktor, kelas puncak. Maknanya terkesan tinggian tarekat Syadiliyah, betapa tarekat Qadiriyah udah tinggi, dia masih SD. Begitu kelas yang tingginya itu. Makanya kata Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitabnya Taqribul Usul di Ma'rifatillahi wa Rasul, bukan begitu. Di dalam tarekat Qadiriyah masuk tarekat dulu baru mujahadah. Kalau tarekat Syadiliyah mujahadah dulu, bebasin nafsu amarah. Nafsu amarah suruh puasa dulu sampai lulus auradnya. Udah lulus 3 tahun baru lulus 1, ya berarti 7 tahun. Kalau 3 tahun 1, 3 kali 7, 21 tahun. Keburu modar. Ya tergantung perjalanan ruhaninya nanti guru. Udah selesai guru, kata gurunya, ini belum lulus, baru lolos. Ulang lagi. Masih di tahap 1. Lulus nafsu amarah. Ntar dinaikin nafsu lawamah. Ente bayar itu dalam dunia tarekat Syadiliyah. Karena kan Muallim Bunyamin tarekatnya Syadiliyah. Jadi mesti kalau ngadep minta begitu, mesti bakal diajarin mujahadah dulu, nebus nafsu, nebus nafsu. Suruh puasa, waduh nggak kuat saya mau kuatnya saumud dahar, yang saum dahar medahar. Nih waduh nggak masuk tarekat kalau ya, puasa begitu. Itu bedanya Qadiriyah sama Syadiliyah dalam beberapa metode tarekatnya. Maka wan nafsu adun, nafsu itu musuh. Wal adu la yu'man, musuh itu jangan dipercaya, patut dicurigai. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat daripada Imamul Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Imannya, kata Nabi, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh terbesarmu nafsumu. Jadi orang itu yang paling dibutuhi olah jiwa. Jiwa ini dulu nih, biar kita mengenali
Biar kita fokus sama diri kita. Kalau mengenali jiwa enak. Nanti dibilangin, bang, abang ini diomongin orang di belakang. Bagus, berarti saya udah di depan. Kan diomongnya di belakang. Begitu, berarti saya udah di depan. Kalau diomongin di depan, saya di belakang. Karena kalau diomongin di belakang, berarti saya di depan. Alhamdulillah. Begitu. Abang ini direndahin. Bagus, berarti sudah tinggi. Nggak mungkin kalau tinggi, kalau rendah direndahin. Yang direndahinmu yang tinggi, berarti sudah tinggi, cakep. Aduh, ini diomonginnya susah. Susah gimana? Ini gimana orang begitu? Itu cakep. Keburukan kita aja dia perhatiin, apalagi kebaikan. Kan cakep ini. Udah, dia olah jiwa. Kalau kita, kurang ajar ini orang. Begitu kalau kita. Emang kelas kita belum, masih lolos. Begitu. Nafsu adalah musuh besar. Kata Imam Al-Busiri dalam burdahnya, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu kayak bocah. Kalau dibiarkan enen sampai SD neteh. Kalau disapi mah sapi. Nafsu tuh kalau diturutin, nih ngaji males turutin, terus lama, gua kagak enak, udah lama, tambah parah gitu. Kita sakit, udah lama nggak berobat, biarin dah, modar. Orang sakit berobat, itu nafsu tuh begitu, nafsu. Pengennya entar, ada aja alasannya. Itu nafsu. Begitu, diajak ngaji, bang ngaji yuk. Sorry bro, gua repot. Itu namanya kurang ajar. Menuduh yang ngaji sama dengan pengangguran, kan kurang ajar. Semua orang juga repot, cuman disempatkan. Bukan repot, gua repot. Duluan ya, yoi kata dia. Akhirnya pagi dia ngaji. Pulang dari ngaji masih nongkrong juga di gardu. Malu juga, minggir. Tuh begitu, nafsu begitu. Nafsu. Nah, Nabi bilang ada aduwi nafsuka allati baina jambaik. Musuh besarmu nafsumu, diri sendiri. Bagaimana kita olah jiwa? Olah jiwa, healing. Ini kan ngolah diri. Gue bisa sukses. Suka ada tuh di media sosial tuh. Begitu. Hari ini gue banyak rezeki, namanya ngobatin jiwa, biar muncul semangat. Maksudnya begitu. Yang orang punya, suatu saat gue punya, namanya penyemangat. Ini pengobatan jiwa, diri sendiri yang ngolah. Itu begitu. Karena itu ada seorang pujangga Islam mengatakan pada bagian ini, kata Imam Haddad, ta'arraf nafsakala ta'man ghawa ilaha fannafsu akhbasu min sab'ina syaitana. Kata waliullah, kenali nafsumu. Jangan percaya sama tipu daya nafsu. Sebab nafsu lebih berbahaya daripada 70 setan. Setan di luar. Jembatannya nafsu. Harus dicurigai. Itu nafsu. Karena itu supaya selamat daripada riya, ini doanya. Yang diajarkan Nabi dibaca. Kalau kita ada khawatir riya, mau sedekah khawatir riya, doanya ini. Mau ibadah khawatir riya, doanya ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa supaya terhindar dari penyakit riya, penyakit hati. Imam Haddad begitu. Jadi biar kita enggak riya, mau sholat,
mau ibadah, mau ngaji, mau ajar, mau apa ya, baca ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa ini supaya kita enggak riya, supaya bersih dari penyakit hati. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Begitulah dalam ngarang kitab aja beliau membaca doa itu yang kelasnya wali, apalagi kita. Saudara mau berangkat ngaji, doa di rumah begitu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Saudara mau sedekah, ada kotak amal Jumat, doa biar kita selamat daripada riya dan akhlak-akhlak buruk yang lainnya. Segini bacaan kita. Singkatnya, malam hari ini ngaji, di antara alasan Imam Haddad mengarang kitab ini permintaan seorang habaib, yaitu Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi, seorang wali min auliyaillah, minta diberikan petunjuk dan arahan bagaimana cara suluk yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan Imam Haddad, keberkahan Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi, yang dari beliaulah akhirnya Imam Haddad memberikan ilmu manfaat buat kita bersama. Moga hidup kita berkah dunia dan akhirat kita. Amin. Al-Fatihah.